Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dan insyaallah ini adalah pertemuan pertama ya. Barakallahu fikum di tahun ajaran baru di kelas 3 ini. Nah, barakallahu fik, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk di pelajaran akidah di kelas 3. Nah, untuk tahun ini akan belajar bersama dengan saya, dengan Ustadz Abu Yusuf Wahyono ya. Mungkin belum banyak yang kenal ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan nanti bisa kita kenalan ketika nanti sekolah sudah masuk ya. Barakallahu fik. Taib. Pada pelajaran akidah semester yang pertama ini, insyaallah kita akan pelajari beberapa bab ya. Nah, di buku kita nanti bisa dibuka bukunya. Ada 10 atau ada 8 materi ya. Yang pertama nanti murojaah kelas 2, kemudian tentang tingkatan dalam agama Islam, kemudian tentang rukun Islam, syahadat tauhid, kemudian syahadat rasul, dan juga nanti ada rukun Islam. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita akan pelajari bersama. Baik, kita ke pelajaran pertama ya, yaitu tentang murojaah pelajaran di kelas 2. Nah, barakallahu fikum, agar tidak lupa kita murojaah kembali karena ini sangat penting. Nah, bahwasanya di kelas 2 kita telah melajari tentang 3 perkara pokok ya, 3 perkara pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia ya, setiap manusia. Yang pertama adalah mengenal Rabbnya, kemudian mengenal agamanya dan mengenal nabinya ya. Mengenal Rabbnya maksudnya mengenal Allah, mengenal agama yaitu mengenal agama Islam, dan mengenal nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini menjadi 3 perkara pokok? Kenapa sih kita harus mengetahui tentang tiga hal ini? Iya, karena setiap manusia itu pasti akan mati ya. Setiap manusia itu akan mati, akan meninggal. Nah, ketika kita meninggal itu nanti, ketika kita sudah dikubur, maka di dalam kubur itu nanti akan ada fitnah kubur. Ada fitnah kubur, ada ujian di dalam kubur ya. Adalah berupa 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit, kepada kita nanti ketika kita dikubur nanti. Baik itu mayit seorang mukmin atau kafir ya, akan ditanya ketika dikubur nanti ya, man rabbuka, siapa Rabbmu ya, man nabiyuka, siapa nabimu, madinuka, apa agamamu. Nah, nanti kita semua akan ditanya. Nah, makanya agar kita nanti bisa menjawab pertanyaan para malaikat tadi, Munkar dan Nakir, dengan benar, maka ketika kita masih hidup sekarang ini, kita harus mempelajari tentang 3 tadi ya, tentang 3 perkara pokok yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Nah, barakallahu fikum. Taib. Dan setelah kita dipelajari juga kita harus mengamalkannya. Konsekuensi dari kita mengenal Allah itu apa? Konsekuensi atau keharusan setelah kita mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, itu bukannya sekedar kenal saja, tetapi harus ada keharusannya ya. Dari barakallahu fiik, kita lanjutkan bahwasanya yang pertama adalah kita harus mengenal Allah. Bahwasanya Allah adalah sebagai pencipta, maha pencipta. Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta ya seluruh alam semesta, baik yang ada di langit dan bumi ya, dan segala isinya. Dalilnya di surah Al-Ghafir ya, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai ya. Itu adalah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan segala sesuatu. Nah, ini yang pertama, kita harus mengenal Allah sebagai sang pencipta. Kemudian bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala? Yaitu dengan kita melihat pada ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya ya. Ayat Allah sangat banyak ya, dan makhluk-makhluknya juga. Ini contohnya apa coba ya? Ini ada bumi, makhluk Allah yang besar tempat kita tinggal ya.
Dan selain bumi juga ada tetangga-tetangga bumi, ada planet-planet yang lainnya ya. Banyak. Ini semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Nah, kemudian juga ada yang ada di bumi, lautan yang sangat luas ya. Ini juga makhluk Allah yang luar biasa. Dan ada pantai ya, dan seterusnya. Dan barakallahu fikum. Kemudian siapa yang berkeyakinan ada ya selain yang bisa menciptakan, memberi rezeki dan mengatur, maka dia telah berbuat syirik. Nah, jadi kalau ada yang berkeyakinan ada ya dari makhluk yang bisa mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, maka dia telah berbuat syirik, karena satu-satunya zat yang bisa mencipta, memberi rezeki dan mengatur alam semesta itu hanyalah Allah Ta'ala. Dan barakallahu fikum. Kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kita tidak boleh ya beribadah kepada selain Allah. Beribadah itu hanya kepada Allah semata. Nah, karena barang siapa yang berbuat atau beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan syirik adalah dosa besar yang mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Sementara orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata, dia adalah orang-orang yang bertauhid, yang jaminannya bagi orang-orang yang bertauhid adalah masuk ke dalam surga. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah kita mengenal Allah, maka kita harus mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengenal tentang biografi ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang nasabnya, namanya, kakeknya, ibunya, ayahnya ya. Juga mengenal tugas-tugas beliau, ya, mengenal apa kewajiban kita terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah Ta'ala mengutus beliau dengan 4 perkara, ya, membawa perintah dari Allah untuk kita jalankan, membawa larangan dari Allah untuk kita jauhi, kemudian membawa berita dari Allah untuk kita benarkan, dan membawa tata cara ibadah dari Allah untuk kita contoh, ya, untuk kita ikuti. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita ya, harus mengetahui bahwa Rasul SAW adalah utusan dari Allah, dan kewajiban kita adalah untuk mentaati apa yang diperintah oleh Rasul SAW. Dan ingat juga Rasul SAW adalah sebagai seorang hamba, jadi tidak boleh kita berdoa kepada Rasul. Rasul, ya, kewajiban kita hanya mengikuti saja, ya. Nah, barakallahu fikum, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam. Ya, agama Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini adalah makna Islam, ya. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya, inna dina indallahi Islam. Ya, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama selain Islam adalah agama yang batil. Kemudian, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi kalau ada orang yang mencari agama selain Islam, maka dia orang yang rugi. Ya, karena tidak diterima agamanya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah kita mengetahui ya bahwasanya 3 perkara pokok tadi, maka itulah yang menjadikan kita sebagai seorang muslim. Maka kita harus bangga menjadi seorang muslim. Seorang muslim itu adalah ya sudah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan juga mengenal Islam itu sendiri. Nah, kita harus bangga menjadi seorang muslim, karena satu-satunya jalan yang bisa mengantar kita ke dalam surga itu hanyalah Islam, hanyalah menjadi seorang muslim. Nah, barakallahu fikum.
Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ini murojaah pelajaran kelas 2 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah kita lanjutkan materi di kelas 3 pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ingat untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kalian ya. Kemudian sholat 5 waktu dikerjakan dengan penuh. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.